One Heart. Perkenalkan, saya Nurhayati, guru TBSM dari SMK Ciwaringin Cirebon. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transmisi otomatis ya. Nah, transmisi otomatis itu merupakan mekanisme otomatis yang mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi gaya dorong tanpa kejutan. Kejutan ini disebabkan oleh pergantian gigi. Jadi kalau misalnya pada transmisi manual itu kan ketika terjadi pergantian gigi itu ada kejutannya. Sedangkan pada transmisi otomatis itu tidak terjadi kejutan saat pergantian gigi atau lebih smooth ya. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan dulu proses pengalihan daya atau perpindahan daya dari mulai mesin, kemudian menuju ke crankshaft, kemudian ke drive pulley, kemudian ke drive belt, kemudian energi tersebut disalurkan ke driven pulley, kemudian ke kopling sentrifugal atau kopling otomatis. Kemudian gaya tersebut diteruskan ke drive shaft, kemudian ke reduksi akhir dan berujung pada poros roda. Oke, kali ini kita akan mengupas lebih dalam, lebih tuntas tentang pengecekan driven pulley-nya ya, atau pulley bagian belakang atau biasa disebut juga sebagai secondary pulley. Oke, kita lihat di sebelah sana. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan driven pulley. Ini kondisi driven pulley sebelum dibongkar ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah komponen-komponen driven pulley setelah dibongkar dengan menggunakan spring clutch compressor. Ya. Di sini ada spring kompresornya, spring clutchnya. Nanti kita akan ukur. Kemudian ada clutch cover. Kita pun juga akan ukur diameternya, apakah sudah terjadi keausan atau masih sesuai dengan standarnya. Kemudian di sini ada unit clutchnya atau kopling sentrifugal, kopling otomatis ya. Nanti kita akan mengukur lininnya atau kampasnya, ketebalan kampasnya ini masih sesuai standar apakah atau harus diganti. Kemudian ini ada clutch spring. Clutch spring ini berfungsi untuk mengembang dan mengembalikan seperti kondisi semula sesuai dengan putaran mesin. Kemudian di sini ada komponen yang tidak kalah penting juga yang terselip di sini. Ini namanya damper rubber. Ya, damper rubber itu terbuat dari bahan karet, gitu ya. Dia berfungsi untuk mencegah pergerakan clutch weight jika kecepatan putaran crankshaft rendah. Kemudian fungsinya juga berfungsi untuk mengurangi benturan yang terjadi pada waktu clutch weight pada saat pengembalian. Jadi ketika dia mengembang kembali lagi ke bentuk semula, untuk menghindari benturan-benturan clutch weight ini, maka peran damper rubber ini sangat penting. Kemudian fungsi damper rubber yang berikutnya adalah mengurangi suara dari clutch weight akibat getaran ya. Jadi komponennya kecil tapi fungsinya cukup besar ya. Oke, kita akan melakukan pengukuran clutch spring dulu. Clutch spring ini standarnya adalah 121,5 mm. Batas servisnya adalah 112,2 mm. Jadi kita ukur menggunakan mister baja. Ya. Oke, clutch springnya masih ada di ukuran 134 mm, berarti ini masih sesuai standar, masih bisa kita gunakan. Kemudian kita ukur lining atau ketebalan dari kampas kopling otomatisnya. Kita menggunakan vernier caliper atau jangka sorong.
Standar dari kampas kopling itu 2 mm. Kita cek ya liningnya. Ya. Kita baca. Ini ketebalan dari kampas koplingnya masih di angka 3 mm. Itu artinya kampas kopling ini masih bisa kita gunakan. Lanjut, kemudian pengukuran dari clutch cover atau clutch outer ya. Diameter dari clutch outer ini standarnya adalah 112,0 sampai 112,20 mm. Kita cek, ketika ukurannya di atas standar, itu artinya sudah terjadi keausan di bagian sini, dari bagian dalamnya. Itu artinya clutch cover ini sudah harus diganti. Kenapa clutch cover ini bisa mengalami keausan? Ini terjadi karena adanya gesekan antara kampas kopling dengan clutch outer, gitu kan? Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan clutch outer itu akan mengalami keausan sehingga ukurannya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, gitu ya. Kita cek juga diameter dari clutch cover ini dengan menggunakan jangka sorong. Kita gunakan rahang yang bagian atas ya. Oke. Setelah kita cek, ini hasilnya adalah 112,0 mm. Itu artinya clutch cover ini masih sesuai standar, belum terjadi keausan. Jadi ini masih aman untuk dipakai. Gitu ya. Jadi kesimpulannya dari hasil pengukuran driven pulley ini, clutch cover masih layak untuk digunakan. Kemudian ketebalan dari kampas kopling atau lining gitu ya, ini masih sesuai standar juga, masih bisa dipakai. Kemudian springnya pun juga masih bisa dipakai ya. Oke, kita akan rakit kembali komponen driven pulley ini menjadi satu kesatuan seperti semula. Setelah driven pulley terpasang, sudah kita rakit lagi semuanya gitu ya, maka kita akan pasang kembali dalam sistem CVT ini. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang komponen yang lain. Ini ada V-belt. V-belt di sini ketika sudah tidak layak digunakan, yaitu dia sudah mencapai 24.000 km, maka itu sebaiknya dilakukan penggantian. Kemudian kita juga bisa melakukan memeriksa V-belt ini secara fisik melalui kondisi bagian luar, bagian dalam gitu ya. Ketika sudah terjadi retakan-retakan atau garis-garis gitu, maka ini artinya V-belt sudah tidak layak digunakan. Apalagi sudah mencapai 24.000 km, itu wajib sekali dilakukan penggantian ya. Kalau misalnya tidak dilakukan penggantian, maka beresiko V-belt ini putus saat unit digunakan untuk sepeda motor ini. Kemudian ada juga komponen movable drift vest ya. Ini ada di puli bagian depan, pasang. Ya. Kemudian ada drift vestnya, kita pasang juga. Kita nanti melakukan pengencangan baut-baut yang ada di sini, gitu ya, mur dan baut yang ada di sini dengan menggunakan kunci momen atau torque wrench ya, supaya pengencangan baut ini menjadi lebih sesuai. Setelah semuanya terpasang, semua komponen sudah terpasang, drive pulley-nya terpasang dengan baik, driven pulley-nya juga, maka kita tinggal melakukan cover CVT-nya
Kaidah pemasangan baut ini perlu diperhatikan karena ketika kita sembarang memasang bautnya, maka akan terjadi kelengkungan di bagian sini, sehingga nanti antara cover dengan CVT ini nanti tidak pas. Makanya kita perlu memasangnya sesuai dengan kaidah. Kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci T terlebih dahulu. Setelah cover dari CVT ini terpasang dan baut-bautnya sudah dikencangkan dengan menggunakan kunci T untuk memastikan kembali gitu ya, maka kita melakukan pengencangan dengan menggunakan kunci momen. Kita atur dulu, kita set dulu ke angka 10 Nm. Ini kita lakukan ke semua baut ya, agar pengencangannya menjadi sesuai dengan standar, sesuai dengan speknya. Oke, setelah selesai melakukan pengencangan semua bautnya, kita lakukan uji nyalanya ini. Ya, setelah terpasang semua, kita cek nyala kendaraannya. Kita nyalakan ya. Kendaraan sudah nyala lagi, sudah berfungsi kembali dengan baik gitu ya. Ini artinya dari serangkaian kegiatan pemeriksaan driven pulley dan komponen CVT yang lainnya dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen CVT ini berfungsi dengan baik dan masih layak untuk digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, one heart.